Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran geografi bersama Ibu Sahnas. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui apa itu geografi dan dasar-dasarnya. Nah, dalam video pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu mengenai 10 konsep dasar geografi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi 10 konsep geografi, kemudian siswa mampu menganalisis 10 konsep geografi, dan yang terakhir siswa mampu menerapkan 10 konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam 10 konsep geografi? Jika ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, kita masuk ke dalam materi 10 konsep geografi. Nah, konsep geografi ini merupakan rancangan atau gambaran dari objek, proses, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu geografi. Nah, konsep geografi ini merupakan unsur yang sangat penting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi, baik fisik maupun geografi manusianya itu sendiri. Nah, konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Nah, lokasi itu sendiri adalah letak atau tempat di mana fenomena geografi itu terjadi. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut ini sendiri adalah letak atau tempat yang dilihat berdasarkan garis bujur dan garis lintang, atau disebut juga dengan garis astronomis. Nah, salah satu contoh dari lokasi absolut ini adalah letak Indonesia. Nah, letak Indonesia berdasarkan lokasi absolut itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang kedua ada lokasi relatif. Nah, lokasi relatif ini adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Nah, lokasi relatif ini dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, lokasi absolut negara Indonesia. Nah, lokasi absolut dari negara Indonesia yaitu Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Nah, dua benua ini adalah benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah konsep jarak. Nah, konsep jarak ini merupakan ruang atau celah yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua titik objek yang dihitung melalui hitungan panjang maupun hitungan waktu. Nah, konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu adalah jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, yang pertama ada jarak mutlak. Nah, jarak mutlak itu sendiri adalah ruang atau celah di antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang, satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Nah, jarak mutlak ini juga merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Nah, salah satu contoh dari jarak mutlak yaitu jarak Jakarta dan Bandung. Nah, jarak Jakarta dan Bandung ini adalah 153 km. Nah, jarak tersebut diukur memanjang dari titik A kota Jakarta dan titik B kota Bandung dan dihitung dengan satuan kilometer. Nah, yang kedua ada jarak relatif. Nah, jarak relatif ini adalah ruang atau celah antara dua titik lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan waktu tempuh. Nah, salah satu contohnya dari jarak relatif yaitu antara Jakarta dan Bandung dapat ditempuh dalam waktu 2 jam melewati tol Purbalenyi. Nah, waktu tersebut bisa saja berubah, tentu karena ini jarak relatif dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan di lapangannya itu sendiri. Seperti halnya jika tidak menggunakan tol dan kemudian kondisi tolnya macet, maka jarak tempuh dari lokasi Bandung-Jakarta pun akan berbeda. Nah, selanjutnya konsep ketiga yaitu konsep morfologi. Nah, morfologi ini merupakan konsep yang menjelaskan mengenai struktur luar dari batuan-batuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi, seperti halnya pantai, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, maupun suatu pegunungan. Nah, salah satu contoh dari konsep morfologi ini yaitu kota Jakarta merupakan wilayah dataran rendah dan kota Bandung merupakan wilayah dataran tinggi.
Nah, selanjutnya konsep yang keempat yaitu konsep keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini merupakan jarak maupun capaian dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, keterjangkauan ini tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung kepada sarana prasarana yang menunjang. Nah, salah satu contoh dari konsep keterjangkauan itu yaitu harga lahan di persimpangan lebih mahal daripada harga lahan yang di gang karena keterjangkauannya pun akan berbeda. Kemudian selanjutnya ada juga contoh dari bantuan bencana akan sulit mencapai lokasi bencana karena medan yang berat karena keterjangkauan dari satu lokasi ke lokasi lainnya itu sulit untuk ditempuh. Nah, selanjutnya yang kelima ada pola. Nah, pola itu adalah bentuk ataupun struktur dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi baik gejala alam maupun gejala sosial. Nah, salah satu contoh dari pola itu sendiri yaitu adalah pola pemukiman. Nah, pola pemukiman di wilayah utara Pulau Jawa itu umumnya memanjang. Nah, itu adalah pola pemukiman memanjang. Selanjutnya yang keenam ada aglomerasi. Nah, aglomerasi ini adalah adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau satu struktur. Nah, salah satu contoh dari aglomerasi ini adalah yaitu seperti halnya pasar Senen, pasar Minggu, pasar Rebo merupakan pengelompokan tempat berjualan yang didasarkan pada hari-hari tertentu. Nah, jadi pasar harian. Nah, selain itu juga contohnya itu adalah kegiatan industri yang berpusat di wilayah Jabodetabek. Nah, di situ terjadi pemusatan antara industri-industri besar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya konsep yang ketujuh. Nah, konsep yang ketujuh ini adalah konsep nilai guna. Nah, nilai guna ini adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah tersebut. Nah, salah satu contoh dari nilai guna ini adalah wilayah Pantai Parangtritis yang sangat indah itu dapat berguna sebagai sarana rekreasi serta juga dapat menopang ekonomi dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedelapan ada interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lainnya untuk saling memenuhi kebutuhannya. Salah satu contohnya yaitu sebuah desa menjadi pemasok dari tenaga kerja dan kota sebagai pemasok dari bahan produksi untuk desa. Nah, ataupun tanaman bawang yang tumbuh subur di wilayah Brebes kemudian diangkut ke kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kota. Nah, dari dua wilayah tersebut memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, yang kesembilan ada diferensiasi areal. Nah, diferensiasi areal ini adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya karena setiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Nah, salah satu contohnya yaitu di daerah pantai, penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan di daerah pegunungan, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, dari kedua wilayah tersebut memiliki perbandingan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Nah, keterkaitan ruang itu sendiri adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Nah, salah satu contoh keterkaitan antar ruang itu yaitu adalah lalu lintas di Jakarta selalu macet disebabkan karena adanya mobilitas pengelaju atau pekerja yang rumahnya di pinggiran Jakarta tetapi bekerja di Jakarta. Nah, hal ini menyebabkan sebab akibat dan keterkaitan antara hal satu dengan hal lainnya. Nah, itu dia 10 konsep geografi. Nah, setelah mengetahui 10 konsep geografi, Ibu harap kalian mampu mengetahui dan memahami 10 konsep tersebut dan mencari tahu contoh-contoh lain sesuai dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan.